this moment, I and my group wanted to present our paper about differences between salt and paper. The first speaker is Husnul. Time is yours. Okay, I'm Husnul Fatimah. I want to present about definition of papers. The KBBI split definition of the paper is into two categories. The first one is paper is official place of writing and previously collected and published in manually used publication in trails. The second, paper is student written report submit as for assessment of in the class or kampus. Oke, menurut KBBI, makalah itu dibagi menjadi dua definisi, yaitu pertama, makalah adalah tulisan resmi yang sering dikumpulkan dan dipublikasikan dan terutama sebagai bahan untuk cobaan. Yang kedua, sebuah makalah adalah laporan tertulis siswa yang diajukan sebagai bagian dari tugas di kelas ataupun di kampus. Based on according to Purwa dan Minta 1994, defines paper is written description that is submitted or includes difficult written logically, objectively, and systematically through analysis review. Di sini menurut Purwa dan Minta tahun 1994, makalah adalah sebuah tulisan atau deskripsi tertulis yang disampaikan untuk didiskusikan lagi. Sedangkan menurut Tanjung dan Abiel, makalah adalah karya tulis yang mencakup kesulitan yang ditulis secara logis, secara objektif, dan secara sistematik melalui pemikiran suatu analisis. Okay, the type of paper, the first one is scientific papers, working papers, study papers, position papers, analysis papers, and response papers. Adapun tipe-tipe daripada makalah, yang pertama adalah makalah ilmiah, makalah kerja, makalah studi, makalah posisi, dan makalah analisis dan makalah respons. Nah, adapun penjelasan daripada makalah ilmiah, the first scientific papers is the scientific article is one that analyze an issue using data from scientific investigation. This kind of papers contain should be exclusive depend on opinions, especially subjective viewpoints. Adapun pengertian daripada makalah ilmiah adalah sebuah artikel ilmiah, adalah sebuah makalah ilmiah yang salah satunya menganalisis masalah penggunaan data dan investigasi masalah. Konten dalam makalah ilmiah itu seharusnya tidak bergantung pada opini, melainkan sebuah pidato yang bersifat subjektif. The second is working paper. Working paper itu adalah sejenis makalah kerja. Adapun this kind of document is derived from research finding. Working paper, as opposed to scientific publication, permit the author to express personal ideas about the topic covered. Adapun pengertian daripada makalah kerja ini adalah makalah yang macam ini berasal dari sebuah temuan penelitian. Makalah kerja berlawanan dengan publikasi ilmiah, mengizinkan penulis untuk mengapresiasikan gagasan pribadi tentang topik yang ditutupi. Dan the third one is study paper. Study paper is the paper whose content are ways to solve a controversial problem. Di sini makalah study adalah suatu makalah yang isinya itu adalah bagaimana cara kita memecahkan masalah yang kontroversial. Dan the fourth one is position paper. Position paper are paper whose preparation is to carry out the request of party, where the function of this type paper is alternative solution to an exciting problem. Ada makalah posisi. Makalah posisi di sini merupakan persiapan yang dilakukan pada permintaan, misalnya dalam suatu fakta
di mana fungsi daripada jenis makalah itu adalah solusi alternatif yang bersifat masalah yang sudah tidak bisa dipecahkan, yaitu menggunakan makalah posisi. Dan yang kelima adalah the five is analyze paper. Analysis paper, as the name of suggests, this kind of includes a number of objective examination of a topic. Position paper enlighten the parties request and use alternatives to already published paper and factual. Nah, adapun pengertian daripada makalah analisis adalah mencakup sebuah pemeriksaan yang bersifat objektif pada suatu topik, di mana pada permintaan misalnya berbeda dengan makalah posisi tadi, sedangkan di masalah analisis adalah kita menganalisis sebuah pemeriksaan yang sangat-sangat objektif dalam suatu topik yang akan dipecahkan. Dan ya, the last one is response paper. The most common kind of paper that a student receive an assessment from instructors of lectures is this one. This paper contains in the author answer or reply to an ongoing issue. Nah, di sini tuh respon adalah suatu jenis yang umum yang diterima oleh siswa sebagai tugas dari instruktur ataupun dari dosen, di mana makalah ini adalah seperti yang sering kita buat sebagai suatu siswa ataupun mahasiswa. Ini adalah bagaimana makalah yang kita buat itu adalah untuk menyelesaikan sebuah tugas yang diberikan oleh guru ataupun dosen kita. Oke, mungkin maybe that's all for my presentation, and now we'll continue by my team for the second speaker, by Rahmat Yusuf. Time is yours. Okay, I will continue our topic today is about papers. So I will present about paper structure. The first one is cover, and then forward, table of contents, introduction. In introduction there are three parts. The first one is the background, and then a problem statement to pose. After that is discussion or content of the paper. After that is concluding. In concluding there are two parts. The first one is conclusion, and the second one is suggestion. Okay, I will explain about this paper structures. The first one is the cover. The cover of paper that is contains the title, logo, identity of the author, as well as the place and the year of publication. Jadi cover itu atau sampul, sampul itu yang berisi logo atau identitas kita dari mana. Misal kalau dari sebuah lembaga tentu ada logonya ya, logo kampus dan lain sebagainya. Kemudian di dalam cover itu juga terdiri dari judul makalah kita, kemudian nama-nama kelompoknya, kemudian tahun berapa, tahun ajaran berapa. Misalnya kalau sekarang kan 2023-2024 tahun ajarannya. Kemudian itu isi dalam sebuah cover atau sampul itu. Yang kemudian adalah forward. Forward di sini atau pendahuluan atau latar belakang. The forward is also one of the part that must be in a paper. As the name implies, the function of the forward is an introduction so that readers have a general view about the paper. Jadi dalam latar belakang atau pendahuluan itu berisi tentang ulasan secara umum terkait dengan materi atau topik yang kita bahas. Jadi dalam pendahuluan atau forward atau preface ini dia bersifat pembahasan tentang materi itu, tapi dia secara umum saja, tidak dijelaskan secara terperinci. Kemudian yang ada selanjutnya, and then structure, the third structure of paper is table of contents. Jadi table of contents di sini berisi daftar isi, jadi berisi segala macam bentuk yang ada di dalam makalah itu akan tercantum di daftar isi, baik dari cover, dari sampul sampai yang terakhir itu ada conclusion bagian suggestion. Kemudian yang keempat adalah introduction. Jadi introduction di sini
terdiri dari tiga bagian ya, maksud saya dari tiga bagian. The second usually consists of three sub-chapters, namely a background, problem statement, and objectives. Jadi yang pertama itu the first one is the background. The background, at the point of background, the answer to the question that lead to the creation of the paper, such as the background should be written clearly and easily to understood. In addition to containing the answer to the question, the background must also contain the data or supporting facts. Jadi di dalam background ini itu sama dengan pendahuluan tadi, dia cuma kalau di bagian background dia itu terselip beberapa fakta, terselip beberapa data terkait dengan materi yang akan kita sampaikan. Jadi di dalam background itu terdapat beberapa data-data yang mensupport terkait dengan topik yang akan kita bahas. Nah, itu bedanya kalau yang sama di pendahuluan tadi. Kalau pendahuluan itu dia hanya bahas secara umum tapi tidak dijelaskan data-data atau ya data-data yang support terkait topik. Yang kemudian ada problem statement. The second one is the problem statement. The problem statement section is provide several questions that will explain in the discussion section. The question don't need to be many. Oke, jadi di dalam problem statement ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas di dalam diskusi kita atau di dalam makalah itu gitu. Jadi pertanyaan ini di dalam problem statement ini berfungsi sebagai acuan kita mengapa kita memilih topik tersebut. Tapi kalau kita memilih topik kan pasti ada yang akan kita bahas di sana. Jadi problem statement ini berfungsi sebagai pedoman kita untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas di bagian konten, di bagian isinya gitu. Jadi itu gunanya di problem statement, berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi pembahasan dari makalah tersebut. Kemudian yang ketiga di bagian introduction itu ada purpose. Purpose is includes the rationale behind writing the paper. Jadi purpose itu tujuannya. Jadi apa tujuan kita dalam menulis makalah tersebut? Jadi kita akan menaruh misalnya makalah ini berfungsi untuk menambah wawasan dan lain sebagainya. Itu kan bagian dari tujuan. Jadi di bagian inilah nanti kita akan menaruh tujuan dari pembuatan makalah. Misal memecahkan masalah tentang tugas, memecahkan masalah dan sebagainya. Jadi akan dibahas di bagian purpose. Kita akan memberitahu pembaca ini loh tujuan kami membuat makalah ini seperti ini. Jadi akan disampaikan di bagian purpose. Kemudian structure of paper part 5. Ini bagian diskusi. Jadi discussion or content. A paper's discussion or content is most crucial component. The primary description of the issue you are debating in this section. Naturally, the conclusion in this content part is to with the goals, problem description, and a background that you have previously established. Oke, jadi di bagian konten atau bagian isi atau bagian desain itu adalah pembahasannya. Jadi pembahasan mulai dari background kita tadi, latar belakang masalah yang kita angkat, kemudian problem statementnya apa tadi, itu akan dibahas semuanya di sini. Jadi di bagian ini kita akan menjelaskan secara terperinci tentang tentang topik yang kita bahas itu, dari mengapa kita memilih itu, kemudian masalahnya seperti apa, kemudian kita diskusikan di sana. Jadi di sanalah tempat kita menyampaikan secara detail isi dari makalah kita itu di bagian discussion ini. Yang kemudian adalah yang terakhir ini, the last structure of the paper is concluding. In the concluding it usually consists of 2 sub-chapters. The first one is conclusion and the second one is suggestion. Okay, the first one, conclusion. Conclusion is contains about the result of the discussion of our people. Jadi di bagian ini, di bagian kesimpulan ini terdapat ada 2 chapter, terdapat ada 2 bagian. Yang pertama itu bagian kesimpulan. Concluding itu bagian penutup ya. Di bagian penutup ada 2 bagian. Yang pertama itu kesimpulan, yang kemudian yang kedua adalah bagian saran.
Oke, yang pertama itu conclusion atau kesimpulan. Dari di bagian kesimpulan ini kita akan menyimpulkan hasil dari makalah kita itu seperti apa. Jadi dari pembahasan latar belakang dan sebagainya, metode dan sebagainya itu kita akan simpulkan di bagian conclusion itu, letaknya itu di bagian conclusion ini. Kemudian yang terakhir adalah suggestion. Jadi suggestion is address to readers. Suggestion is contain the author's how that the paper can be useful and apply to readers. Jadi di bagian suggestion itu berisi saran kita yang diperuntukkan kepada para pembaca. Jadi saran kita kepada pembaca seperti apa dan harapan dari kita sebagai penulis kepada pembaca itu seperti apa, itu sudah disampaikan di suggestion ini, bagian suggestion. Kemudian yang the last one, structure of paper is bibliography. Jadi bibliography is list of the reference used by the authors in creating the papers. Jadi bibliografi itu adalah seperti daftar pustaka. Jadi kita mengambil referensi untuk menyusun makalah itu dari mana dan lain sebagainya. Misal dari jurnal kah, dari artikel, dari link lain sebagainya, itu semuanya kita simpan di bagian bibliografi. Maybe that's all for me about our subject today. We will continue by our team Indah Permaisuri. Time is yours. Okay, well, I am to continue to present about a research proposal. Well, a research proposal is a written document that outlines the key component of a study that will be carried out in the future and the plan that will allow the investigation to be carried out logically and effectively. Depending on the purpose of the research, a research proposal can be referred to by a number of different names, including research outline, research plan, synopsis, research project proposal, thesis plan, and others. The goals and approach they have chosen, the amount of time and resource needed to finish it. The format is which the study findings should be presented and so forth. A research proposal is meant to convince people that you have our file study project and that you have the research and the timeline to see it through to completion. Generally speaking, a research proposal should contain all pertinent information needed for readers to evaluate the purpose study, as well as all significant steps in the research process. The proposal should contain enough detail to persuade readers that you have a solid technique. Component or element of research proposal such as title, introduction, statement of the problem, justification, significance of the research. Okay, maybe that's all for me, continue by Mr. Rima. Okay, therefore the difference between proposal and paper is the proposal more focused on planning and persuasion, while the paper is about sharing knowledge and contributing to the exciting body of research. While a research paper requires an overall argument and provides evidence
and the example of paper and proposal we will show in the last part of this video. Maybe that's all from us. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.